Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Fitria Aulia dengan NIM 2022 0101030012. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif oleh dosen pengampu Dr. Syahrul MPD. Baik, langsung saja. Judul proposal penelitian saya yaitu peran kepemimpinan visioner dalam meningkatkan budaya yang unggul di Pesantren Metropolitan Ummu Sabri Kendari. Yang pertama, latar belakang. Nah, secara umum kondisi pendidikan nasional mengenai transformasi pendidikan di era modern. Nah, pesantren di sini tidak lagi hanya identik dengan suatu sistem yang tradisional, tetapi telah berkembang menjadi suatu lembaga pendidikan yang harus dikelola secara profesional. Nah, dalam konteks ini peran kepemimpinan sangat vital dalam menentukan kualitas dan arah lembaga pendidikan, terutama dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, adapun secara khusus kepemimpinan visioner dan budaya organisasi yang mengerucut kepada kepemimpinan visioner, yang dimana gaya kepemimpinan ini dianggap mampu untuk merumuskan visi yang jauh ke depan, menyatukan komponen organisasi, dan juga membentuk budaya organisasi yang unggul, yaitu budaya yang adaptif, partisipatif, dan juga berorientasi pada mutu, yang mulai menunjukkan hubungan antara kepemimpinan dan juga kualitas budaya organisasi. Kemudian fokusnya Pesantren Metropolitan Ummu Sabri Kendari sebagai studi kasus. Nah, pesantren Metropolitan Ummu Sabri Kendari menjadi suatu objek dalam penelitian ini dan juga memiliki sebuah keunikan sebagai pesantren multijenjang dengan sistem pendidikan modern dan juga kurikulum nasional dan internasional. Kompleksitas sistem ini yang menuntut adanya budaya organisasi yang kuat dan konsisten, serta kepemimpinan visioner yang berperan menyatukan nilai dan juga tujuan antar unit. Kemudian masalah di sini minimnya kajian ilmiah yang spesifik, yang dimana kebutuhan akan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana kepemimpinan visioner di sini diterapkan dalam konteks manajerial pesantren. Walaupun banyak program unggulan yang telah dijalankan, belum banyak kajian ilmiah yang mengupas secara sistematis bagaimana visi itu dirumuskan, dikomunikasikan, dan juga diimplementasikan oleh pemimpin pesantren dalam membentuk budaya organisasi yang unggul. Nah, kemudian tujuannya untuk menganalisis peran pemimpin visioner dan juga kontribusinya, yang menekankan urgensi penelitian ini untuk memahami secara mendalam peran kepemimpinan visioner dalam membentuk budaya organisasi yang unggul. Nah, tujuan ini penting sebagai kontribusi ilmiah untuk mengembangkan suatu model kepemimpinan pendidikan Islam dan sebagai rujukan praktis bagi pesantren-pesantren lainnya yang ingin mengembangkan budaya organisasi yang adaptif dan juga bersifat unggul. Yang kedua, fokus penelitian. Nah, arah utama dalam suatu penelitian di sini ditentukan oleh fokus penelitian itu sendiri. Nah, dalam penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada pengkajian dan pengamatan mengenai peran kepemimpinan visioner dalam meningkatkan budaya organisasi yang unggul yang berada di Pesantren Metropolitan Ummu Sabri Kendari. Yang ketiga, ada rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama,
bagaimana peran kepemimpinan dalam merumuskan visi dalam meningkatkan budaya organisasi yang unggul di Pesantren Metropolitan Sabri Kendari. Kemudian, yang kedua, bagaimana strategi pemimpin dalam mengkomunikasikan visi kepada seluruh anggota organisasi di Pesantren Metropolitan Sabri Kendari. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses implementasi visi yang dilakukan oleh pemimpin dalam meningkatkan budaya organisasi yang unggul di Pesantren Metropolitan Sabri Kendari. Kemudian yang keempat, sejauh mana pengembangan kompetensi pemimpin berkontribusi dalam mendukung suatu efektivitas kepemimpinan visioner dalam meningkatkan budaya organisasi yang unggul di Pesantren Metropolitan Sabri Kendari. Yang keempat, tujuan dan manfaat. Yang dimana tujuan penelitian di sini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana peran kepemimpinan visioner dalam meningkatkan budaya organisasi yang unggul di Pesantren Metropolitan Sabri Kendari. Tidak lain untuk mengetahui peran kepemimpinan dalam merumuskan visi, untuk mengetahui strategi pemimpin dalam mengkomunikasikan visinya, untuk mengetahui proses implementasi visi, dan juga sejauh mana pengembangan kompetensi pemimpin. Kemudian manfaat penelitian, di mana penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan manfaat sebagai pembelajaran dan juga referensi bagi para penuntut ilmu untuk menambah pengetahuan tentang kepemimpinan visioner dalam merumuskan visi yang jelas dalam jangka panjang. Kemudian di sini ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu dapat menjadi referensi bagi Pesantren Metropolitan Sabri Kendari untuk mengetahui peran kepemimpinan visioner dalam meningkatkan budaya organisasi yang unggul. Kemudian manfaat bagi peneliti lain, mana hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan atau ketertarikan untuk mengkaji dan juga mengembangkan penelitian dalam bidang yang sama. Yang kelima ada definisi operasional. Nah, adapun definisi operasional dalam penelitian ini ada kepemimpinan visioner. Nah, kepemimpinan visioner dalam konteks ini merupakan suatu gaya kepemimpinan yang dimana mampu untuk merumuskan visi masa depan dalam lembaga secara jelas, mengkomunikasikan visi secara efektif kepada seluruh elemen organisasi, dan juga mengimplementasikannya secara terstruktur dan juga secara konsisten dalam melakukan suatu inovasi yang mendukung dalam pencapaian visi tersebut. Kemudian yang kedua, budaya organisasi yang unggul. Nah, budaya organisasi yang unggul di sini didefinisikan sebagai sistem nilai, norma, kepercayaan, dan juga praktek kerja yang dimana melekat dalam suatu kehidupan pesantren, yang dimana mampu untuk menciptakan suatu lingkungan pendidikan yang religius, berprestasi, profesional, dan juga adaptif terhadap suatu perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, Pesantren Metropolitan Sabri Kendari. Nah, Pesantren Metropolitan Sabri Kendari sini merupakan suatu lembaga pendidikan yang menggabungkan antara suatu sistem pendidikan modern dan juga tradisional, mulai dari jenjang TK, MI, MTS, hingga MA. Nah, pesantren ini menjadi lokasi penelitian karena memiliki suatu sistem manajemen yang kompleks, budaya kelembagaan yang khas, serta kepemimpinan yang terus berinovasi kepada tantangan zaman.
Yang pertama ada perumusan visi. Nah, visi di sini merupakan suatu elemen strategis dalam pengembangan suatu organisasi pendidikan, yaitu arah, cita-cita, serta inspirasi utama yang dimana menggerakkan seluruh komponen organisasi menuju ke masa depan yang diharapkan. Nah, visi menurut Viandi dan juga Ilmi adalah suatu bentuk ideal dari keinginan dan impian suatu organisasi yang dirumuskan secara singkat, padat, jelas, tetapi dia mengandung makna luas dan juga mendalam. Nah, perumusan visi di sini merupakan proses awal yang sangat penting yang terdapat pada manajemen strategis dalam lembaga pendidikan. Nah, perumusan visi di sini merupakan arah jangka panjang yang dimana dirumuskan dengan baik bagi seluruh komponen sekolah ataupun pesantren. Nah, visi yang kuat menurut Robbins harus menginspirasi, mudah dipahami, dan juga mencerminkan harapan di masa depan bagi suatu organisasi ataupun pesantren. Yang kedua, komunikasi visi. Nah, komunikasi visi di sini merupakan suatu elemen yang penting dalam gaya kepemimpinan visioner, yang dimana menekankan akan pentingnya penyampaian arah masa depan secara jelas dan juga inspiratif kepada pengikut. Nah, kepemimpinan visioner di sini tidak hanya memiliki pandangan jangka panjang, tetapi juga mampu mengartikulasikan visi tersebut secara efektif melalui berbagai saluran komunikasi agar dapat dipahami, dapat diterima, dan juga dapat diinternalisasikan oleh seluruh elemen organisasi dan juga masyarakat. Nah, komunikasi visi yang efektif harus bersifat berkelanjutan, konsisten, dan juga sesuai dengan konteks sosial dan budaya audiens. Nah, pemimpin di sini pemimpin yang dapat mengkomunikasikan tujuan secara persuasif, maka dia cenderung lebih berhasil dalam menggerakkan perubahan dan juga mendapatkan sebuah dukungan yang luas dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, komunikasi ini dapat memperkuat suatu kepercayaan masyarakat dengan menggunakan simbol, cerita, dan juga tindakan nyata yang dimana bertujuan untuk mendukung suatu visi. Nah, oleh karena itu, kemampuan seorang pemimpin untuk menyampaikan visi tidak hanya menentukan arah kebijakan, tetapi juga harus membangun legitimasi dan juga kepercayaan. Yang ketiga, implementasi visi. Nah, implementasi visi sekolah merupakan sebuah langkah strategis yang sangat penting dalam mewujudkan suatu tujuan pendidikan nasional, khususnya pembentukan karakter peserta didik, di mana visi yang disusun oleh sekolah di sini berorientasi pada penguatan nilai-nilai Pancasila. Nah, sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter kuat sebagai warga negara yang dimana beretika dan juga bertanggung jawab. Nah, implementasi visi di sini harus diintegrasikan dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, hingga budaya sekolah. Nah, kepala sekolah juga tidak hanya bertindak sebagai administrator, tetapi juga sebagai agen perubahan, yang mana bertugas sebagai menginternalisasi visi ke dalam budaya sekolah. Nah, keberhasilan dalam pengimplementasian visi di sini sangat bergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam memfasilitasi kolaborasi, membangun komunikasi yang efektif, dan juga menjadi teladan bagi warga sekolah dan yang lainnya. Nah, proses internalisasi visi di sini dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, dan juga pemberdayaan guru serta staf. Nah, dengan demikian, visi bukan hanya menjadi slogan, melainkan tertanam dalam praktik sehari-hari dan budaya kerja seluruh elemen sekolah. Yang keempat, ada pengembangan kompetensi pemimpin.
Nah, untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah, pengembangan kompetensi di sini terutama dalam pendidikan sangat penting. Nah, menurut Mustamin di sini dia mengatakan bahwa kompetensi kepemimpinan operasional kepala sekolah harus dikaji kembali, terutama mengingat digitalisasi dan perubahan yang cepat dalam sistem pendidikan. Nah, pengembangan keterampilan pemimpin di sini juga harus diperhatikan atau harus dipertimbangkan dalam konteks sosial dan juga budaya tempat sekolah beroperasi. Nah, Mustamin menekankan bahwa kompetensi sosial budaya sangat penting bagi pemimpin di sekolah ketika berinteraksi dengan siswa, orang tua, guru, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, pemimpin yang efektif di sini harus dapat memahami dan juga menghargai keragaman di lingkungan sekolah dan juga membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Oleh karena itu, pelatihan pengelolaan konflik, kolaborasi, dan juga komunikasi harus menjadi bagian dari program pengembangan kompetensi pemimpin. Nah, Ledward dan Real dia juga mengatakan bahwa kepemimpin di sini harus dikembangkan melalui pengalaman lapangan, yang dimana pengalaman lapangan yang mendalam, bukan hanya pelatihan teoritis saja. Nah, dari keempat tersebut diperoleh dari dimensi pada topik penelitian ini, mulai dari perumusan visi, implementasi visi, komunikasi visi, dan juga pengembangan kompetensi pemimpin. Yang kelima, penelitian relevan. Nah, adapun penelitian relevan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Patimukai, Lawrence, dan juga Nurjana pada tahun 2021. Nah, dalam artikel tersebut yang berjudul Gaya Kepemimpinan Visioner Berbasis Kompetensi, yang dimana di situ dijelaskan terkait kepemimpinan visioner di mana sangat erat kaitannya dengan perumusan visi, komunikasi inspiratif, implementasi, dan juga pengembangan kompetensi yang kesemuanya itu berdampak signifikan pada penguatan budaya organisasi. Nah, pemimpin yang visioner tidak hanya merancang masa depan organisasi secara ideal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai tersebut ke dalam perilaku kerja harian yang dimana membentuk karakter lembaga secara kolektif. Kemudian yang kedua ada Afiatus Sholihan, yang dimana yang berjudul Kepemimpinan Visioner dalam mengembangkan atau dalam membangun budaya organisasi yang unggul di lembaga pendidikan, yang dimana dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan budaya organisasi dalam institusi pendidikan tidak lepas dari kemampuan pemimpin yang bertindak sebagai pengarah, pelatih, agen perubahan, dan juga komunikator suatu visi yang mampu menyatukan seluruh elemen organisasi dalam semangat kolaboratif. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa budaya yang unggul dapat dibangun secara berkelanjutan ketika visi dijadikan sebuah pedoman dan juga dimanifestasikan dalam suatu sistem manajemen yang inklusif. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dimana bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait peran kepemimpinan visioner dalam membentuk dan meningkatkan budaya organisasi yang unggul di lingkungan pesantren. Nah, dimana menurut Creswell, penelitian kualitatif di sini merupakan suatu pendekatan yang dimana digunakan untuk mengeksplorasi dan juga memahami suatu makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok terkait suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Nah, penelitian kualitatif ini dipilih karena
fokusnya bukan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada eksplorasi makna, pemahaman konteks sosial, serta interpretasi terhadap sebuah dinamika kepemimpinan dalam realitas pendidikan pesantren. Nah, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Nah, studi kasus dipilih karena memberikan sebuah keleluasaan kepada peneliti untuk melakukan sebuah eksplorasi, yang mana eksplorasi secara mendalam terhadap suatu objek, yaitu di Pesantren Metropolitan Ummu Sabri Kendari. Nah, di sini peneliti berupaya untuk menggali bagaimana perumusan visi dilakukan oleh pimpinan pesantren, bagaimana visi tersebut dikomunikasikan dengan baik dan diimplementasikan, serta bagaimana budaya organisasi dibangun dan juga dikembangkan secara kolektif. Yang kedua, sumber data. Nah, sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data yang diperoleh, serta memiliki informasi yang jelas tentang proses pengumpulan dan juga pengolahan data. Nah, menurut Bambang Supomo, sumber data merupakan sebuah faktor penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan suatu metode pengumpulan data selain jenis data yang telah dibuat sebelumnya, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah faktor yang paling penting dalam penentuan suatu metode pengumpulan data, tidak lain untuk mengetahui dari mana subjek dari data tersebut diperoleh. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, yang pertama, data primer. Nah, data primer di sini merupakan suatu data yang dimana dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau dalam sebuah penelitian secara langsung atau investigasi. Nah, data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, survei, eksperimen, ataupun metode penelitian lainnya yang dimana melibatkan interaksi secara langsung dengan subjek atau situasi yang diteliti. Nah, kemudian yang kedua ada data sekunder. Nah, data sekunder di sini merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder di sini yang diperoleh dari sebuah literatur seperti buku, jurnal, artikel, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti. Yang ketiga, waktu dan tempat. Nah, penelitian ini dilakukan terhitung sejak tanggal 22 April pada tahun 2025. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Pesantren Metropolitan Ummu Sabri Kendari yang bertempat di Sulawesi Tenggara, di kota Kendari, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Nah, menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah strategis yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan data yang diinginkan. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, yang pertama ada wawancara mendalam. Nah, wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Nah, dengan menggunakan metode ini, data yang sesuai representatif dapat dikumpulkan di seluruh pihak. Nah, wawancara mendalam di sini merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dimana sangat berguna untuk memahami lebih jauh dan lebih mengetahui pengalaman maupun nilai-nilai yang diyakini oleh individu terhadap suatu fenomena. Nah, kemudian yang kedua, observasi. Nah, observasi di sini merupakan suatu kegiatan untuk mengamati suatu objek secara langsung dan juga mendetail untuk memperoleh informasi yang akurat tentang suatu objek tersebut. Nah,
Observasi di sini merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara peneliti berkunjung secara langsung ke lapangan dan mengumpulkan data yang diperoleh saat meneliti di lapangan. Nah, responden observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengunjungi lokasi pesantren dan juga mengamati segala aktivitas terkait peran kepemimpinan visioner dalam meningkatkan budaya organisasi yang unggul di Pesantren Metropolitan Ummu Sabri Kendari. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen baik itu dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan juga maupun elektronik. Nah, dokumen tersebut digunakan peneliti untuk melengkapi suatu penelitian dan juga memberikan informasi yang lebih bagi proses penelitian. Yang kelima, teknik analisis data. Nah, teknik analisis data di sini merujuk pada serangkaian suatu metode dan juga pendekatan yang digunakan untuk menggali wawasan dari data yang ada. Nah, tujuan utama dari teknik ini adalah untuk mengidentifikasi pola, hubungan, tren, dan juga informasi yang relevan dalam data yang dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, teknik analisis data ini yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Mills dan Huberman pada tahun 1994. Nah, pendekatan ini mencakup 4 tahapan utama, yaitu dan berlangsung secara berkesinambungan, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data atau display, dan juga penarikan kesimpulan atau biasa disebut dengan konklusi. Yang pertama, pengumpulan data. Nah, tahapan awal ini merupakan suatu proses mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, data di sini dikumpulkan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Nah, selama proses ini, peneliti tidak hanya mencatat suatu fakta, tetapi juga mulai melakukan interpretasi awal terhadap informasi yang muncul di lapangan. Nah, pengumpulan data merupakan suatu proses yang menghimpun berbagai informasi yang diperlukan untuk membantu peneliti dalam menyusun kesimpulan serta menentukan suatu langkah atau keputusan yang tepat berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, reduksi data. Nah, reduksi data di sini merupakan tahapan dalam analisis data kualitatif yang dimana dia melibatkan proses memilah. Dia juga memusatkan perhatian serta menyederhanakan suatu informasi yang telah diperoleh selama pengumpulan data di lapangan. Nah, proses ini dilakukan dengan tujuan untuk menajamkan suatu fokus penelitian melalui pengelompokan data, di mana data di sini yang relevan. Nah, serta mengeliminasi bagian-bagian yang dianggap kurang mendukung atau tidak penting. Nah, adapun secara umum, reduksi data di sini membantu peneliti dalam menyusun data secara lebih terstruktur sehingga informasi yang kompleks di sini menjadi lebih mudah dipahami. Nah, adapun hasil dari proses ini nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun suatu sajian data yang jelas dan juga terarah, serta dapat memudahkan dalam penarikan suatu kesimpulan. Yang ketiga, penyajian data atau display. Nah, penyajian data di sini merupakan tahapan dalam analisis kualitatif yang bertujuan untuk menyusun dan juga mengorganisasi informasi agar dapat ditelaah secara lebih sistematis. Nah, data ini telah disusun dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti narasi, gambar, bagan, dan juga tabel. Nah, melalui penyajian ini, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola, memahami permasalahan yang sedang diteliti, serta menyusun langkah-langkah analisis berikutnya secara lebih terarah dan juga logis. Nah, penyusunan data yang jelas
dapat memudahkan dan juga mengaitkan temuan dengan fokus peneliti dan juga tujuan studi. Kemudian yang keempat ada penarikan kesimpulan atau conclusion. Nah, penarikan kesimpulan di sini merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data kualitatif. Nah, pada tahap ini peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh dan juga diverifikasi sebelumnya melalui berbagai teknik seperti triangulasi atau pengecekan terhadap bukti-bukti di lapangan. Nah, kesimpulan ini dirumuskan sebagai jawaban atas pertanyaan atau rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian. Yang keenam, pengujian keabsahan data. Nah, dalam pendekatan kualitatif, keabsahan data bukan hanya menjadi aspek teknis, tetapi juga menyangkut kualitas dan juga kredibilitas secara temuan penelitian secara keseluruhan. Nah, adapun 4 teknik utama yang umum digunakan dalam menguji validitas data dalam penelitian kualitatif yaitu triangulasi, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan juga member check. Yang pertama, triangulasi. Nah, triangulasi di sini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai teknik, waktu, dan juga sumber. Nah, triangulasi di sini merupakan sebuah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dicek dengan data hasil observasi atau hasil analisis dokumen. Nah, triangulasi di sini triangulasi waktu di sini dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda, baik dalam satu hari maupun dalam rentang waktu yang lebih panjang. Nah, tujuannya adalah untuk melihat konsistensi data dalam berbagai kondisi atau situasi waktu yang tidak sama. Nah, kalau triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber. Nah, data yang diperoleh di sini dideskripsikan, dikategorikan nama pandangan yang sama, mana yang berbeda, serta mana yang spesifik dari ketiga sumber tersebut. Yang kedua, perpanjangan pengamatan. Nah, perpanjangan pengamatan di sini merupakan teknik yang dilakukan dengan memperpanjang durasi kehadiran peneliti di lapangan, yang dimana tujuannya adalah agar peneliti di sini benar-benar bisa memahami konteks sosial, budaya, dan juga perilaku yang sedang dikaji. Nah, semakin lama peneliti berinteraksi di lapangan, maka akan mendapatkan data yang mendalam dan juga otentik. Nah, kemudian yang ketiga ada peningkatan ketekunan. Nah, peningkatan ketekunan di sini merujuk pada usaha peneliti untuk mengumpulkan data secara lebih mendalam dan juga menyeluruh, yang dimana dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara berulang, observasi yang lebih intensif, atau analisis dokumen yang lebih luas. Nah, ketika peneliti di sini menjalankan peningkatan ketekunan, maka akan lebih siap untuk menemukan suatu pola yang konsisten atau bahkan kontradiksi dalam data. Nah, proses ini menjadi sebuah jembatan untuk menuju interpretasi yang lebih akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, adapun yang terakhir atau yang keempat yaitu member check. Nah, member check di sini atau pengecekan anggota adalah suatu proses validasi data dengan cara mengonfirmasi hasil wawancara, interpretasi, atau temuan sementara kepada informan atau partisipan penelitian.
Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa apa yang ditafsirkan oleh peneliti tidak menyimpang dari apa yang dimaksud atau dialami oleh informan. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari hasil proposal penelitian saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.